Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama kita berdua dalam acara kita Ngotar. Ngotar itu apa? Ngota pintar. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Nah, Apa tuh? kita akan membahas tentang lingkungan hidup, ya. Hidup, ya. Tentang lingkungan hidup. Bagaimana sih lingkungan hidup yang diterapkan di SMP Negeri 11 ini? Nah, sini kita sudah bersama seorang guru yang luar biasa. Biasa di luar. Biasa biasa di luar katanya. Dengan Ibu Cikgu Titin. Cikgu Titin, panggil saja Cikgu Titin, bukan Iya. Cikgu besar. Cikgu Titin dan Cikgu besar. Oh, Cikgu besar. Beliau adalah seorang guru IPA ya, Bu ya? Iya, Seorang guru IPA di SMP Negeri 11 Batanghari. Nah, kebetulan ini kan tentang lingkungan hidup. Jadi pas lah kayaknya kalau kita bertanya sama seorang guru IPA. Oke. Ini Bu, untuk kita langsung saja bertanya Bu ya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini, nah menurut Ibu lingkungan hidup yang baik itu di sekolah lah ya. Lingkungan hidup yang baik di sekolah itu yang seperti apa, Bu? Oke. Nah. Saya jawab ya. Ya jawab, Bu ya. Jadi kalau menurut saya lingkungan hidup yang baik di sekolah itu ada beberapa faktor ya. Ya. Tidak hanya bisa kita lihat dari fisik sekolahnya saja atau fisik lingkungan sekolahnya aja, tetapi juga ke lingkungan yang antara personal yang ada di sekolahnya. Personal, Bu. Iya, maksudnya gini. Jadi kita mau lingkungan sekolah itu pengen bagus gitu ya, lingkungan hidupnya. Maka yang makhluk hidup yang ada di sekolah itu dulu yang harus kita pupuk rasa cintanya. Jadi antara guru dengan guru itu harus saling bagus, ikatannya Harmonis lah, Bu, ya. harmonis ya. Harmonis ya. Jadi karena gini, ada kan sekolah lingkungannya bagus tuh, Lingkungannya bagus. tamannya ya. bagus, Ya. tanamannya bagus, tapi gurunya kurang harmonis. Kurang harmonis, Nah, ya, maka yang paling penting buat saya tuh harus makhluk hidupnya dulu yang harmonis. Iya, karena makhluk hidup itu mempunyai potensi untuk menjaga lah, Bu ya. Iya, Menjaga karena lingkungan hidupnya. yang akan menjaga lingkungan itu makhluk hidup Iya, yang ada di betul sekolah sekali. itu. Nah. Gitu. Itu dulu. Setelah itu baru setelah kita satu misi ya, guru-gurunya, tenaga kependidikannya, siswanya udah satu misi, baru kita bergerak menciptakan lingkungan hidup, baik tanamannya, tamannya, sampah-sampahnya, pengelolaan semuanya itu baru kita bisa sama-sama. Jadi intinya harmonis dulu. Harmonis dulu ya. Harmonis dalam kehidupan di sekolah. Iya. Harus harmonis, guys. Kita. Iya. Jadi nggak di sekolah kita tuh nggak ada apa istilahnya geng ya. Geng guru. Geng guru. Oh. Itu Jangan sampai lah, Bu. Jangan sampai Jangan ada sampai. ya. Jadi kita kerjasama, susah sama susah, senang sama senang, sama-sama tetap semangat terus lah demi SMP 11. Intinya kan setiap sekolah kan punya visi misi ya. Iya. Jadi kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan visi dan misi itu. Nah, gitu. Iya. Kemudian Bu, mengenai mata pelajaran nih Bu ya. Nah, Untuk lingkungan hidup ini sendiri Bu, kira-kira bisa nggak Bu diintegrasikan untuk semua mata pelajaran Bu? Atau cuma di bidang IPA-nya saja? wah, bisa dong, Bisa. bisa ke semua mata pelajaran bisa. Jadi masalah lingkungan hidup bisa kita integrasikan ke seluruh mata pelajaran. Contoh, Nah, pendidikan agama Islam. ya. Pai, masa Pai ada lingkungan hidupnya? Jangan salah, kebersihan sebagian dari Sebagian dari iman. Nah, iya kan? iya. Lingkungan harus bersih, diri pribadi kita harus bersih, kelas kita harus bersih karena kebersihan sebagian dari iman ya. Guru Pai mengintegrasikan itu ke dalam SKKD yang ada. Jadi tahapan pembelajarannya ya adalah di situ, bagaimana cara membersihkan ini, membuatnya jadi indah, menjaga alam yang udah dianugerahkan Allah kepada kita. Iya kan? Alam yang udah dia kasih Allah ke kita ini harus kita rawat. Dosa kalau ditelantarkan. Tuh, harus dirawat. Dirawat. Bahasa Indonesia. Mereka ingin menulis karangan misalnya ya, tentang sekolahku.
Nah itu kan ada teks-teks apa gitu di bahasa Indonesia tentang alam itu ada sendiri, tapi saya lupa itu materinya apa. Ingin membuat puisi segala macam kan. Jadi intinya semua pelajaran bisa diintegrasikan masalah lingkungan hidup, termasuk matematika misalnya. Matematika. Berapa jumlah pohon yang ada di sekolahmu? Jika 3 batang pohon mati, berapa yang tersisa? Hari ini pohonnya ditanam, setelah 1 minggu berapa pertumbuhan tingginya? Iya, biasa. Itu kan Iya, matematika betul, ya. iya, matematika. Semuanya bisa. Intinya gurunya harus kreatif, mendesain pembelajarannya. Semuanya bisa. Apalagi IPA ya, kan ilmu pengetahuan alam. Nah, kalau IPA udah Iya, pasti. kalau IPA kan sudah Iya. sudah basicnya sudah menuju ke situ ya, Betul. tentang alam, lingkungan hidup gitu. Ya, semuanya bisa, semua mata pelajaran bisa. PJOK, pendidikan Jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, kesehatan, Iya. lingkungan yang bersih, maka orang-orang yang hidup di sana akan sehat, iya kan? Pokoknya semuanya bisa. Yang penting guru satu visi, satu misi, duduk sama-sama. Nah, ini ada hubungannya dengan kegiatan kokurikuler sekolah. Jadi kebetulan kan kokurikuler sekolah kita adalah untuk semester ini pengolahan limbah kertas. Jadi, Limbah kertas, Bu. iya, limbah kertas ujian banyak. Ya, misalnya di setiap sekolah tuh kan, Bu, kadang kita lihat itu numpuk Iya. soal-soal ujian, mungkin fotokopian yang ngeprintnya salah Nah, gitu ya. betul. Jadi kita Daripada dibuang gitu ya. itu kita manfaatkan buat kokurikuler di sekolah. Nah, kokurikuler itu nanti bisa masuk ke semua mapel. Jadi guru-gurunya mencari tema-tema atau SKKD yang bisa cocok ke pengolahan limbah kertas itu. Nah, itu Menjelang itu, Bu, sebelum itu mungkin bagi kawan-kawan kan ada yang nggak tahu tuh kokurikuler itu apa. Nah, coba, Bu, dijelaskan dulu. Jadi kegiatan di sekolah itu kan ada 3. Ya. Ada intrakurikuler. Iya. Itu yang kegiatan sehari-hari 10 mapel seperti itu. ya belajar KBM Belajar, lah ya KBM ya. Kokurikuler itu mendukung kegiatan intra dan ekstrakurikuler untuk pengembangan potensi, kemampuan, minat, bakat siswa. Jadi kokurikuler ini kayak tadi, jadi bisa ambil dari tema, bisa dari KD. Misalnya temanya tadi untuk semester ini pengolahan limbah kertas. Maka semua guru, semua mapel duduk sama-sama. Oh iya, saya ambilnya materi kelas 7 nih, berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Terus guru bahasa Indonesia, oh iya saya KD kelas ini aja, di sana ada teks prosedur, bisa masuk nih masalah pengolahan limbah kertas. Terus guru matematikanya, udah saya ke materi ini aja yang untung laba rugi penjualan nanti kalau udah jadi produknya dijual untungnya berapa, modalnya berapa gitu ya. Nanti guru IPS bilang, oh kalau gitu saya pemasarannya aja, bagaimana cara produk dari sekolah kita nih dijual gitu. Terus kalau guru prakarya, oh kalau gitu saya nih yang bikinnya, yang mengolah kertasnya menjadi produk. Kalau guru seni budaya, kalau gitu saya yang bagian desainnya nih. Bentuk-bentuknya seperti apa gitu ya. Dilukis rancangannya. Nah KD-nya mana? Jadi harus duduk sama-sama berembuk. Itu untuk 1 semester. Kalau sekolahnya lebih oke lagi bisa 3 bulan ganti ke kurikuler. Tapi ya kita 1 semester aja. 6 bulan ya, Bu ya. Itu pun agak susah ya di masa pandemi. Iya, masa pandemi. Nah, jadi itu kawan-kawan. Kemudian, Bu, untuk mungkin di sekolah ini ya, Bu ya. Nah, Mungkin untuk ini khusus ibu aja bukan guru IPA ya. Guru IPA aja. Oke. Nah, bagaimana sih, Bu, strategi ibu sebagai guru IPA untuk menerapkan di pembelajaran IPA itu agar lebih bisa tercapai untuk lingkungan hidup yang baik tadi, Bu? Oke. Jadi kalau untuk pelajaran saya ke fungsi guru dulu ya. Guru itu kan model bagi siswa-siswinya, teladan yang dijadikan yang dicontoh. Maka sebelum saya koar-koar di kelas, anak-anak tolong ini sampah ini harus bersih, nanam ini, itu gurunya dulu yang harus contohin. Makanya saya selalu contohkan dulu, oh gini loh cara mengolah sampah rumah tangga, kita buat pupuk organik cair, kita buat mol, kita buat ekoenzim. Nah gini anak-anak, jadi anak-anak itu akan merasa, kalau Umi Titin sudah bisa buat, berarti kita bisa buat. Itu jadi guru harus menjadi contoh dulu. Itu strateginya.
Kemudian memang kita di keseharian kita lihatkanlah bahwa kita memang peduli dengan lingkungan gitu. Kita harus tanamkan ke siswa bahwa bumi ini tuh tugas kita manusia menjaganya, untuk gitu ya. menjaganya. Kalau bumi itu hancur di tangan kita, besok anak cucu kita gimana nasibnya? Iya, betul. Nah, ya kan? Gitu. Jadi intinya kita sebagai guru kita contohin dulu. Setelah itu kita desainlah pembelajaran yang berbasis lingkungan. LKPD-nya di situ ada langkah-langkah yang nanti siswa bisa belajar dengan memanfaatkan lingkungan. Contoh, kalau saya belajar yang pembelajaran kemarin ya, sistem reproduksi pada manusia. Itu saya buat sendiri model-model organnya. Saya buat sendiri dari kardus bekas, kemudian udah saya bagusin, saya cat segala macam. Nah, ini loh hasil dari Umi Titin buat, anak-anak juga bisa buat nih. Maka mereka bisa mengerjakan sama seperti kita. Jadi nggak boleh cemen ya. Guru IPA nggak boleh cemen. Iya, betul. Allah, kayak mana mau ngajar ini? Nggak ada alatnya, nggak ada alatnya, ya, nggak ada bahannya. Sebagai guru harus kreatif ya, Iya, harus kreatif. Jadi, dan inovatif. Nah, betul kan. Jadi ngomong-ngomong nih, bagi yang belum mengikuti Cikgu Titin mungkin boleh tuh dilihat-lihat di Facebooknya. Itu postingannya sebagai contoh semua. Jadi betul sih, saya setuju sama Bu Titin. Sebagai guru kita harus menjadi contoh. Jadi kita memerintahkan anak untuk membuat ini. Cuma beliau anak-anak tidak tahu. Jadi kita harus membuat dulu. Jadi seperti ini tuh yang kita suruh untuk membuat seperti itu. Jadi saya setuju sama Bu Titin. Dilihat juga di Facebooknya, wah, postingannya itu contoh semua yang dibuat beliau. Ya, karena gini, kita juga sekalian mengedukasi siswa kita untuk memanfaatkan media sosial dengan positif ya. Iya, betul. Saya memposting sesuatu yang kira-kira bermanfaat. Bermanfaat ya. Bisa menginspirasi semua orang gitu ya. Ngapain mau curhat? Aduh, ini kurang ajar gitu. Ngapain ya? Jadi kita berusaha memanfaatkan media sosial secara baik, bermanfaat. Karena apa yang kita share akan kita pertanggungjawabkan. Betul sekali, Bu. Di akhirat kelak. Kalau yang kita share itu yang buruk dicontoh sama orang, itu dosanya ngalir ke kita. Misalnya saya share sesuatu yang buruk, yang nonton ada 1.000 misalnya, karena teman kan ada 1.000 orang yang melihat ya, Bu. 1.000 orang yang melihat, 1.000 orang yang meniru, 1.000 nambah dosa saya. Betul. Kan? Itu kalau satu kali, kalau besok dia nonton lagi, betul. maka media sosial sebenarnya bisa menjadi ladang amal buat kita. Betul. Ladang. Ketika digunakan dengan bijak, bijak, bisa juga menjadi ladang dosa. Iya. Ketika digunakan dengan tidak baik tadi. Makanya ya sebagai guru kan kita harus contohkan anak-anak gini loh cara memanfaatkan media sosial. Kita harus posting yang positif, yang menginspirasi, yang mengedukasi gitu ya. Setidaknya jika kita tidak bisa mencontohkan yang baik, jangan mencontohkan yang buruk ya, Bu ya. Nah, seperti itu. Ya betul itu. Setidaknya jika kita belum bisa mencontohkan yang baik, jangan contohkan yang buruk. Nah, itu diam aja. Udah. Menjelang kita bisa kasih contoh yang baik. Nah, nah, jadi itu teman-teman untuk strateginya Bu Titin untuk menerapkan tadi itu lingkungan hidup di mata pelajaran IPA. Nah, kita lanjut lagi nih, Bu. Oke, untuk sekarang kan, Bu, di masa pandemik, kita kan masih masa pandemik, Bu. Iya, masih. Ngomong-ngomong, Bu, PPKM level 4 kita, Bu ya. Iya sih, iya, tapi kayaknya saya lancar-lancar aja jalan dari rumah ke sini. Ini, Bu, untuk semoga cepat berlalu lah ya. Amin, Bu, mudah-mudahan. Ini di masa pandemik ini, Bu. Kira-kira, Bu, kendalanya dalam menerapkan pengajaran itu tadi, Bu, pengajaran lingkungan hidup yang baik itu, Bu, kendalanya seperti apa, Bu? Nah, ini kalau sudah ngomong kendala nih agak lesu dikit nih. Iya, lesu. Tapi tetap harus semangat. Namanya kita guru kreatif dan inovatif. Harus ada cara-cara kita untuk trik-triknya ya. Iya, betul. Jadi kalau kendala banyak sekali, udah pasti ya. Iya, semua guru lah, Bu ya. Semua guru. Nggak mesti di IPA saja. Iya, semua guru. Karena satu, kita PJJ, siswanya nggak ada di sekolah. Guru juga sibuk menyiapkan PJJ segala macam. Lingkungan sekolah secara fisik tentu sedikit terabaikan.
Secara fisik ya. Secara betul fisik sekali, ya. Bu. Iya, iya. Kembang yang tadinya cantik-cantik sekarang udah kering-kering. Tadinya yang cantik indah dimakan kambing. Iya, betul. Terus rumput yang tadinya tertata sekarang udah tinggi. Udah tinggi, udah Pokoknya semrawut. semrawut. Pojok-pojok baca, saung-saung baca yang tadinya indah, sekarang udah mulai rubuh. Karena udah 2 tahun loh kita pandemi. Iya, betul, Bu. Hampir 2 tahun iya, ya. hampir 2 tahun, Nah, Bu. jadi secara fisik memang banyak kendala. Karena kita nggak, sebagai guru kan cuma beberapa orang ya. TU juga beberapa orang kan. Apalagi yang muda-muda cuma 3 orang. Apakah mereka harus turun tangan semua setiap hari kan? Tidak. Karena banyak pekerjaan administrasi dan lain-lain yang kita kerjakan. Jadi kendalanya satu, itulah. Secara fisik kita kekurangan tenaga, kekurangan waktu untuk menjaga lingkungan sekolah. Iya, betul. Karena nggak ada bantuan dari siswa. Biasanya kan kita Biasanya per kan kelas. kalau siswa datang kan Iya, per kelas ada ya. ya, per kelas dia mengerjakan Dia gitu ya. punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Untuk menjaga kelasnya. Tetapi kalau kendala dalam pembelajaran saya rasa dialami oleh semua guru ya. Iya. Dan memang sekarang siswa kita mengalami learning loss, kehilangan pembelajaran dan lain-lain, ya itu memang ada. Tetapi tetap semangat lah. Tetap kalau saya pribadi memberikan tugas-tugas itu tetap berbasis lingkungan. Misalnya seperti pembelajaran di IPA nih, sistem reproduksi pada tumbuhan. Jadi mereka mengamati pertumbuhan beberapa jenis tumbuhan, mereka menggunakan gelas aqua bekas atau kaleng-kaleng bekas. Tetap dimasukkan, dipepetkan masalah-masalah lingkungan. Mereka mengamati tumbuhan, semuanya tetap berbasis lingkungan, walaupun tidak maksimal karena gurunya tidak ada di samping mereka. Iya, betul. Kadang mereka juga bingung sih. Bingung. Sudah misalnya ambil daun nih, Bu. Ambil daun ini membedakan. Ini mau diapain daun ini gitu kan. Kalau ada gurunya kan enak tuh, Bu. Iya, makanya itu kan saya LKPD, saya selalu siapkan LKPD ya. Saya buat LKS sudah LKPD ya namanya. Itu kan membuat misalnya mengamati daun, setelah itu daunnya diawetkan, terus dibuat oshibana, ditempelin. Tuh mereka bingung tuh. Karena gurunya nggak ada di samping mereka, walaupun udah kita jelasin. Nah, tetapi nggak apa-apa. Yang penting hasilnya udah dikumpulin, walaupun tidak maksimal, ya tetap kita hargai, tetap kita kasih nilai, dan tetap saya foto, saya dokumentasikan. Karena siswa itu apabila tugasnya difoto, didokumentasikan, dia senang. Walaupun kadang-kadang nggak ke media sosial semua ya, paling cuma ke WA group, tapi mereka senang. Kalau biasanya kan saya selalu update di Facebook ya. Ya, Bu ya. Tetapi karena kualitas karya siswa saat ini agak menurun karena learning loss. Iya, betul, Bu. Kadang tuh mereka juga bingung ya. Orang tua juga bingung. Makanya solusinya kita semua berdoa agar pandemi cepat berakhir. Iya. Ya tentu harus disiplin prokesnya ya. Betul, Bu. Itu deh. Jadi kalau kendala sih banyak kendalanya, tetapi sebesar apapun kendala, kalau kita tetap berjuang, bertekad, berniat, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Kita selalu berdoa lah, berdoa dan berusaha. Iya, betul. Jangan lupa berusaha juga ya, Bu ya. Gila. Jadi itu mungkin sedikit kelihatannya sedikit curhat ya Ibu Titin. Masalah kendala dalam beliau mengajar. Jadi sepertinya dialami untuk semua guru ya di Kabupaten Batanghari, mungkin di Indonesia ya Bu ya. Iya, mungkin di dunia ya. Ya mungkin di dunia. Pandemi seluruh dunia. Iya, betul. Ya. Tetapi tetap kita berusaha untuk mengatasi hal itu. Mencari trik-trik ya. Iya, harus kreatif. Itu tadi kembali ya. ke situ lagi, harus kreatif dan inovatif. Mungkin nggak bisa seperti ini, coba cari cara yang lain. Iya, betul. SMP 11 ini kan ngomong-ngomong dulu di Adiwiyata cukup trending ya Bu ya. Oh iya, pernah. Iya. Sepertinya banyak prestasi-prestasi di sekolah yang di dicapai. lingkungan ya. Iya, yang dicapai oleh sekolah ini Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, apa saja Bu? Pernah Bu? Pengalaman SMP 11. Mungkin ada festival tentang lingkungan hidup, lomba-lomba tentang lingkungan hidup seperti itu Bu. Apa saja Bu? Ya ada, kalau masalah lingkungan hidup, kalau tahun 2019 apa 2018 ya, pokoknya kita 2 tahun itu Adiwiyata. Nah, juara 1. Terus ke provinsi kita juga dapat. Terus sekarang kita juga lagi mempersiapkan buat nasional ya. Sedang mempersiapkan Bu? Iya. Wah, mantap. Walaupun di masa pandemi. Iya, betul. Kemudian, tetap harus Bu. Saya kalau gurunya ditanya nggak?
Gurunya harus juga, Bu. Nah, kemarin saya dapat penghargaan guru pengabdi lingkungan. Pengabdi lingkungan. Guru pengabdi lingkungan dari lingkungan hidup. Terus kemarin ikut pemilihan ini Kalpataru Nasional. Kalpataru itu ya, Bu? Kalpataru itu penghargaan untuk orang yang peduli dengan lingkungan, tapi saya bagian pendidikan ya. Oh, jadi orang yang menerapkan pendidikan tentang lingkungan itu ya, Bu? Iya, Kalpataru. Tetapi kemarin nggak menang ya, tapi tetap dapat penghargaannya. Karena kalau tingkat nasional kan orang di luar sana lebih hebat-hebat dari Mungkin kita. lebih kreatif lagi ya cara-cara mereka ini. Iya, tapi yang penting kita tetap terus berusaha lah, tidak patah semangat. Gitu. Ya apalagi sekolah kita kan sekolah kecil. Kalau sekolah kecil itu guys duitnya juga kecil. Siswanya betul. ya. Ya karena siswanya tidak banyak tidak ya. banyak. Tetapi semangat harus tetap besar. Nah, besar. Harus besar semangatnya. Dan kita kegiatan-kegiatan kita nih, yang kadang-kadang saya posting itu juga ada yang dimuat di media, terutama di Kompas ya. Di Kompas ya? Iya, koran nasional loh. Jadi ketika siswa kita membuat mall, mengolah limbah popok bekas, pempesnya anak-anak, itu kan kita olah, terus kita posting itu nanti ditulis ada di koran Kompas, diliput sama Kompas. Link-linknya banyak di Facebook saya. Banyak ya. Jadi kalau misalnya mau lihat-lihat apa sih, popok-popok itu selain dibuang bisa diapain aja. Jangan dibuang. Oh iya, jangan dibuang. Setiap rumah menghasilkan popok berapa sehari kalau anaknya 2? Anaknya 2, ya betul. Kan nggak mungkin sehari nggak mungkin 1 popok kan? Iya betul. Minimal 3 kali 2 6. Dibuang ke sungai. Lama-lama sungai jadi dangkal. Itu untuk satu rumah, Bu? Iya, satu rumah. Kalau di sini ada berapa rumah gitu, semuanya Kalau bahasa dusunnya belambun. Belambun ya. Nah, jadi tanam ke tanah nggak bakalan hancur. Iya betul, Bu. Semakin besar. Nanti kita nggak bisa mendaur ulang tanahnya lagi ya, Bu? Iya, menggunakannya lagi nggak bisa. Mambunya juga mantap itu. Mambu tahu? Bau. Aroma. Pesing ya. Maka ini yang kita olah kemarin ya, ketika pembelajaran itu plastiknya, luarnya, covernya itu dijadikan pot tanaman. Gelnya dijadikan media tanam. Itu. Jadi itu ada di terobosan lah sepertinya. Iya, insya Allah ya. Iya. Setidaknya kita mengajarkan ke siswa, membiasakan ke siswa anak-anak sampah tuh jangan dibuang ke alam. Iya, sampah tuh diolah. Iya, betul. Jadi sedikit banyaknya lengket dalam kebiasaan dia. Semoga dibawa dalam kehidupan dia sehari-hari. Iya. Intinya alam itu bukan tempat sampah ya. Iya, alam bukan tempat sampah. Iya. Tempat hidup. Tempat hidup. Kalau isinya sampah semua, kita gimana mau hidup ya? Berarti kita sampah. Jangan sampai, Bu. Jangan sampai ya. Sampah-sampahnya dipenuhin di alam. Bisa dipakai untuk apa-apa aja. Iya. Termasuk tadi popok tadi. Kita mungkin nggak kepikiran ya, Bu ya. Mungkin masyarakat tidak kepikiran popok itu bisa dimanfaatkan lagi. Kaos kaki bekas, kaos kaki bolong, kaos kaki jomblo, kaos kaki bekas, kaos kaki jomblo tahu? Yang cuma satu, pasangannya nggak ada lagi. Itu bisa dijadikan pot tanaman juga. Dan anak-anak kita juga sudah bisa buat. Wah, mantap. Ya. Prestasi yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ini, Bu, ngomong-ngomong, dengar-dengar nih, Bu ya. Di SMP 11 ini ada ladang sawitnya, Bu. Kebun sawit, Bu. Perkebunan sawitnya, Bu. Nah, di SMP 11 ini ada perkebunan sawit, guys. Kita tanya, kira-kira pengelolaannya seperti apa? Terus itu yang ngelola siapa? Nah, gimana, Bu? Jadi sekolah kita kan luas ya. Iya. Hampir 3 hektar. Iya, betul. Siswanya dikit. Jadi zaman dahulu itu ditanamlah pohon-pohon sawit ya. Ketika kepala sekolahnya Bapak ke Mas Isa. Nah, terus ditanam waktu itu tahun berapa ya? 2000. Ketika saya masih baru di sini ya, 2000, di bawah 2005 gitu ya. Di bawah 2005. Ya, karena saya masuk ke sini 2003. Sampai sekarang. Ya, sawitnya ketika belum ditanam sampai sekarang udah tinggi ya. Kalau bisa dibilang itu udah tua. Sudah tua, harus diregenerasi. Iya. Nah, itu kita manfaatkan, manfaatnya dulu. Kita manfaatkan setiap bulannya itu kan ada
panen duitnya ya, ada Panen uangnya. duit, ya. Itu dikelola oleh sekolah, uangnya dimanfaatkan buat menyediakan atau memfasilitasi siswa-siswa untuk pakaian seragam. Oh, Jadi masuk SMP 11 seragam olahraganya gratis dapat. semua. Oh, betul. Ya. Semua tidak Tidak di pandang golongan bulu. tertentu. Tidak, semuanya olahraga gratis. Baju sama training. Kaos kaki hitam gratis, kaos kaki putih gratis, ikat pinggang gratis, topi gratis, dasi gratis. Semua. Berarti tinggal beli baju putih biru sama Nah. pramuka aja, Bu. Putih biru yang yatim atau yang piatu, kita beliin putih biru. Oh, jadi untuk Yang yatim. di tertentu Iya. di Untuk yang tertentu kita beriin putih biru. Untuk yang tertentu lagi semuanya full, atas bawah tinggal berangkat aja. Sampai sepatu, kaos kaki untuk yang yatim piatu ya. Atau untuk yang betul-betul kehidupannya susah, tetapi dia punya keinginan kuat untuk sekolah, semuanya kita bantu. Dari kebun sawit kita. Jadi lingkungan kita bermanfaat ya untuk kita juga. Oke, guys, mungkin cukup sekian ya untuk podcast hari ini dengan tema lingkungan hidup. Iya. Nah, Kita tuh memimpikan podcastnya dengan siswa, Iya. tapi siswa kita kan siswanya belum ada. Belum ada. Ya. Kita juga harus mencari siswa yang mungkin wawasannya Iya. lebih mendalam. Tempo hari ketika ada PTM terbatas itu udah dipilih, host-hostnya udah mulai dilatih, tetapi ya PJJ lagi Iya, ya. betul. Kita Jadi, sabar aja. mungkin kita tutup aja ya guys ya. Cukup sekian. Mungkin jika ada kata-kata yang menyinggung, salah ya. yang salah, Mohon dimaafkan. tolong dimaafkan karena ini menyangkut pendidikan, mungkin dari wawasan, sama-sama berbagi. Oke, betul, berbagi itu indah. Iya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.